kita mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara sekalian, untuk pengantar ilmu komunikasi pada semester ini saya yang mengampu. Sebenarnya ilmu komunikasi ini adalah ilmu yang sudah lama nih. Jadi kalau kita lihat sejarahnya itu sudah lama ilmu komunikasi ini. Ya, itu tahun-tahun sebelum perang dunia itu kan sudah dikenal ilmu komunikasi, cuman belum begitu benar ya. Nah, pada modul pertama ya, ini nanti saya kasihkan, sudah saya siapkan PowerPoint-nya, nanti silakan di-download atau di-copy, boleh di-copy ya. Cuman yang saya inginkan itu saya memberikan materi ini kepada mbak-mbak, kemudian yang penting paham apa sih maksud intinya di sini. Pada modul 1 ini ya, modul 1 ini nanti ada beberapa kegiatan belajar. Ada kegiatan belajar pertama itu kan berbicara tentang komunikasi dan kehidupan manusia ya. Kemudian kegiatan belajar yang kedua itu adalah definisi dan karakter dari komunikasi. Kemudian yang ketiga sejarah komunikasi manusia. Kemudian yang keempat itu adalah sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Nanti juga kita singgung terakhir itu yang di Indonesia ya. Nah ini, pendahuluannya begini ya. Kalau kita lihat dari bukunya ini, komunikasi itu kalau kita lihat kan ada dalam kehidupan binatang ya. Ya itu kan dia juga antar binatang kan punya komunikasi sendiri itu kan. Kemudian tumbuh-tumbuhan juga dia kan punya komunikasi juga. Kemudian dan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, yang kita fokuskan di sini kita tidak berbicara tentang binatang, tumbuhan, makhluk yang lainnya, makhluk halus dan lain sebagainya. Enggak, ya. Kita fokus kepada kita, manusia, hubungan antar manusia. Seperti hal yang lumrah itu kan. Jangan. Pokoknya yang kita fokuskan kita komunikasinya dengan manusia. Kalau ada pertanyaan mengenai makhluk yang lainnya selain manusia, itu sama Mbak yang Banyuwangi tanya nanti kan. Hanya coba bodoh saja. Oke. Nah, betul. Nah, kemudian di sini kan contohnya misalnya selamat pagi, ada yang bisa dibantu kan. Pagi ada motor yang berwarna pelangi, itu kan komunikasi antar manusia ya. Ini gampang sekali dipahami, dasar-dasar dari komunikasi ini kan. Nah ini Nah, komunikasi dan kehidupan manusia, coba kita lihat satu persatu. Jadi tidak hanya di buku ini, kalau kita baca di buku yang lain yang membahas tentang ilmu komunikasi, pasti komunikasi adalah prasyarat kehidupan manusia ya. Sekarang begini, bisa enggak kita ini hidup gitu kan dalam sebuah komunitas tampaknya ada komunikasi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kayak misal kita kumpul aja di sini kan, diam-diam aja kan, tak bisa ngomong kan, tidak lancar ya kan. Kemudian hidup pasti ya, itu kan saya ambil poin-poinnya aja akan hampa kalau kita tidak ada komunikasi kan. Kemudian Pak Epi udah makan? Nggak apa-apa. Kalau gratis boleh. Mau pesan tumpeng jangan ya Pak? Nah ini interaksi ya. Interaksi ini untuk komunikasi kan pasti ada interaksi, ada perorangan. Dihilangkan aja ini. Nah komunikasi, interaksi, perorangan, kelompok atau organisasi. Ini sudah pasti ini interaksinya pasti perorangan atau perorangan dengan kelompok atau kelompok dengan organisasi. Nah di sini ada nanti yang saya ingin pancing supaya Bapak ini tidak terfokus ke sana, juga memberikan jawaban terhadap saya. Di sini kan ada komunikasi yang dapat kita lakukan dengan cara verbal. Ya, verbal itu kayak apa? Contoh verbal itu seperti apa? Iklan tertulis.
Ya saat ini. Ya kita ngomong ini aja. Ya, terus Mbaknya Ika gimana Mbak Ika nih? Verbal itu seperti apa sih? Selain sedang berlangsung sekarang ini juga kita bisa ngelihat atau mendengarkan radio. Iya. Bahasa tulis, iya kan lisan atau tulisan, karena kita dari radio mendengarkan lisan dari mereka yang koran segala macam, ya. televisi. Ya benar. Jadi verbal itu kalau ada unsur lisan maupun tulisan. Iya. Ya. Seperti kita sekarang ini verbal ini. Iya. Verbal. Ya, verbal. Nah, kalau non verbal, sikap dan tingkah laku ya, mungkin kayak kita semacam enggak. Ini berapa? Ya, ini juga sama. Seperti kita menjaga pasien kita juga kadangan kan terjadi komunikasi nonverbal. Tingkah laku kita kan harus ngerti tingkah laku pasien itu seperti apa dia sedang lapar itu bagaimana, dia sedang mau minta sesuatu itu bagaimana. Itu kan pasien orang tua. Benar kan. ya. Jadi gerakan nonverbal di sana kan gestur. Gestur adalah gerakan tubuh kita ketika kita ingin melayani orang tua, kan gerakan tubuh kita berbeda ketika kita akan berbicara dengan atasan. Benar nggak? Ketika Mbak Gita memberikan contoh misal begini, itu kan kita minta izin, diiringi dengan mulut kita dengan bahasa verbal, ya, dan diikuti dengan gerak tubuh. Nah itulah ya. Jadi verbal dengan non verbal, gestur adalah gerak tubuh ya. Nah, kemudian ini saya ambil aja yang poin-poinnya aja. Kalau dibaca bukuan kalimat panjang-panjang, ya, panjang. Teoritis. Jadi saya ambil inti-inti aja, maksudnya seperti ini ya. Tindakan komunikasi, ya. Nah ini jangan sampai rancu nanti, ya. Kan tindakan komunikasi itu ada secara langsung dan tidak langsung. Mbak Chania, yang langsung seperti apa? Yang langsung. Ya sekarang ini. Misalnya tindakan langsung kegiatan belajar mengajar. Mbaknya berbicara dengan Mbak Ika langsung, ya langsung. Nah kalau tidak langsung lewat telepon, TV, kita nonton TV. Kayak berita, penyampaian berita dunia dalam berita. Ya itu kan tidak langsung kan, kita ngeliat TV gitu kan, mendengarkan radio. Nah itu tidak langsung ya. Paham ya? Ada berapa poin ini? Ada 3 poin itu. Ya. Pertama, komunikasi. Tindakan komunikasinya, kemudian komunikasi dapat dilakukan dengan apa, kemudian komunikasi itulah terasa dari kehidupan, ya. Jadi ambil aja poin-poin pentingnya nantinya, sehingga nanti kalau ada ujian gampang ingatnya, ya. Oke. Prasyarat kehidupan tuh ngerti tidak maksudnya? Tahu. Ngerti ya? Ya. Jadi kalau misalnya ngambil mata kuliah A, prasyaratnya harus menempuh ini. Misalnya mata kuliah ilmu komunikasi, prasyaratnya sudah ngambil mata kuliah bahasa Indonesia misalnya kan. Jadi kalau belum ngambil mata kuliah bahasa Indonesia, belum bisa ngambil mata kuliah ilmu komunikasi. Ini contoh ya, contohnya. Nah, kemudian fungsi, ya. Nah, fungsi komunikasi dalam kehidupan manusia itu bukan kehidupan tapi kehidupan, ya. Dari kehidupan manusia, pertama menyampaikan buah pikiran. Benar enggak ini? Benar. Ya. Misalnya seperti tadi Mbak Gita kan prudensial, ya. Prudensial itu kan ingin mengungkapkan buah pikirannya tentang sebuah asuransi prudensial. Nah, kemudian perasaan hati itu pastilah, misal kita mengungkapkan rasa senang, rasa tidak suka, rasa suka, rasa lapar, perasaan hati, ya. Kemudian, mengapa di sini dikatakan bahwa fungsi komunikasi dalam kehidupan manusia merasakan dirinya tidak terisolasi, ya. Kenapa? Sini fungsi komunikasi salah satunya supaya karena dia merasa ada orang lain, ada interaksi dengan orang lain, dengan lingkungan, merasa tidak sendiri, merasa tidak galau. Ya, merasa galau. Jadi kalau kita misalnya begini, di sini kan
walaupun kita banyak di sini kan,